Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du ma'asyarul muslimin rahimakumullah jamaah masyarakat ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah dan serta taufiknya kita masih bisa berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan kita semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di jamin mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbal alamin. Seperti biasa semua kita mulai. Mari kita membaca surat Al-Fatihah kita khususnya untuk mengenang kita Syekh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Rahimuddin Abil Faraj Abdurrahman ibn Shihabuddin Al-Baghdadi Thumma Damaski Asyahir ibn Rajab Al-Hanbali Suyuhwi wa ila arwahi sahabi hadha mahmud sayyidina Muhammad Suyuhwi Muhammad wa jana wa idin berkati masalah waribun nabati fi dunia dunia wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halaman 210 bait kedua itu kemarin ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi fi darin amin. Rabbi shrah sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ala rasul akhir wa sallallahu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, kemarin sampai situ hadis yang bawahnya nih dari hadis yang ke-6. Yang ke-6 kan ya? Ini hadis ke-6 ya. Ini lempengan bawahnya kan al-halal bayyinun al-haram bayyinun. Bagaimana subhatnya subhat di antara keduanya. Nah, bawahnya tulisannya baru hadis tentang masalah ada segumpal daging semuanya baik, daging itu baik semuanya. Kalau daging itu buruk lah semua jasadnya. Apa itu? Hati. Nah, ini ya yang sering dibahas dalam kitab tasawuf ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa inna fil jasadil mudghah tantun. Ya, man. Ada dong, susah nyarinya. Hah? Lagi nyari. Belum ketemu. Kan 210. Apa kan halamannya? Lain ya? Beda. Ada kemana tuh? Judulnya apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa inna fil jasadil mudghah fil jasadil mudghatan. Ya. Maka kalian bahwa sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salah satu kulu. Jikalau benar itu hati atau segumpal darah itu, maka benarlah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jikalau rusak itu yang dikatakan segumpal darah itu, ya maka seluruhnya jasadnya jadi juga rusak. Allah wahyal qalbu. Tahulah segumpal darah itu adalah hati. Tapi salni ila anna salah harakatil abdi bi jawarihi. Ini hadis mengisyaratkan bahwa sesungguhnya kebaikan gerakan-gerakan tubuh ini seorang hamba ya kebaikannya tergantung ya anna salahal harakatul abdi bi jawarihi, dengan segala gerakan-gerakan tubuhnya wajtinabihi lil muharramati, dan juga di mana tubuhnya itu menjauhkan daripada yang haram-haram, wattiqaihil subhat, dan dia jauhin atau takut kepada yang subhat, ya hasabi salahi qalbi. Itu tergantung hatinya. Jadi gerakannya itu jadi benar atau enggak benar, gerakan tubuhnya tergantung hatinya. Fa in kana qalbuhu saliman. Kemana sampai situ tuh? Sekarang terusannya adalah fa in kana qalbuhu saliman, jikalau hatinya itu selamat atau di sini dikatakan baik
baik atau selamat atau nggak sakit dari penyakit-penyakit lain, tapi illa mahabbatullah, tidaklah ada di dalam hatinya kecuali itu kecintaan kepada Allah. Wa mahabbatu ma yuhibbullah, dan juga cinta kepada orang yang mencintai Allah. Kalau hatinya selamat dari penyakit-penyakitnya, pastinya orangnya akan baik, begitu dah. Wa khasyatullahi wa khasyatul wuqu'i fi ma yukrihu, dan dia akan takut kepada Allah dan takut jatuh kepada apa-apa yang Allah enggak suka. Itu sholahat harakatul jawari kulluha, maka benarlah semua gerakan-gerakan tubuhnya kalau hatinya selamat dari penyakit-penyakit hati, dengki, hasud, sombong, bangga diri, cinta dunia. Ya, itu kalau itunya nggak ada, maka dia akan jadi orang yang sangat mencintai Allah dan mencintai orang yang mencintai Allah, dan takut sama Allah dan nggak berani pada hal-hal yang Allah murka. Intinya, kalau hatinya selamat dari penyakit-penyakitnya, maka gerakan tubuhnya semua jadi baik. Orangnya pasti orang yang baik. Siapa? Contohnya 25 nabi. Begitu. Ya. Itu orang baik semua. Kenapa? Hatinya beres. Ya. Wa nasa'a an dzalika ijtinabul muharramati kulliha. Dan timbullah atau muncul terciptalah dari hati yang baik, dari hati yang selamat itu ijtinabul muharramati kulliha. Jadi dia akan mampu kulluha, dia akan mampu meninggalkan semua yang diharamkan. Wa tuqiya as-subhatu azran, dan dia akan menjaga dirinya ataupun takut kepada yang subhat, hati-hati, karena takut minal wuqu'i fil muharramat, takut jatuh kepada yang haram. Wa in kana qalbu fasidan, jikalau hatinya rusak, ya, qad istaula alaihi ittiba'u hawahu, sesungguhnya dia akan menguasai, qad istawa alaihi, sesungguhnya akan menguasai akan dirinya mengikuti hawanya. Ya. Kalau hatinya rusak, pasti di sini rusaknya ada kebencian, kedengkian, hubbud dunia lah pastinya. Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pokok dari segala kesalahan hidup. Ya. Nah, itu hati begitu, maka hatinya akan dikuasai keinginan selalu mengikuti hawanya. Wa talaba ma yuhibbu, dan selalu menuntut apa yang disukai oleh hati atau hawa nafsunya. Ya, walau karahallahu, meskipun Allah karihallahu, meskipun Allah nggak suka, meskipun Allah benci, tapi bodo amat begitu kalau hatinya rusak. Fasadat harakatul jawari kulluha, rusak semua harokat tubuhnya, gerakan tubuhnya. Wan ba'asat ila kullil ma'asi, dan dia akan membangkitkan dirinya atas segala macam maksiat, wasubhat, wal mustabihati, dan juga yang subhat bihasabi tibai hawal qalbi. Ya, dengan karena difaktorkan mengikuti terus hawa yang ada di hati. Ya, ini teorinya cukup luas, sudah kita bahas di dalam kitab Sirajul Talibin. Wa lihadza yuqalu, dengan ini dikatakan al-qalbu malikul a'dha. Ya, a'dha'i. Hati adalah kolbun, ya, jantung hati gitu. Kalau belum sepakatannya apa dong? Kolbun itu hati apa jantung? Belum, ya. Jantung hati, ya. Iya. Soalnya banyak di buku malam tetap kolbu, ya, kalbu. Karena kalbu itu bisa jadi kita sepakat jantung hati dah, ya. Dua-duanya aja kita sebut. Ya, gitu lebih sering dengarnya hati. Ya, ini sesungguhnya al-qalbu malikul a'dha. Qalbu itu adalah raja daripada anggota tubuh kita. Ya.
Wa baqiyatul a'dha'i junuduhu. Ya, sebagian yang sisanya daripada anggota tubuh adalah tentaranya. Ya. Jadi anggota tubuh kita ini adalah tentara daripada raja. Rajanya siapa? Hati. Ya. Wa hum ma'ahadza junudun ta'i'una lahu. Ya, dan mereka para tentara dari anggota tubuh ini kan tentara. Ma'ahadzil junudun. Ya. Bersama tentara ini ta'i'una lahu. Ya. Dia semuanya taat. Munba'asuna fi ta'atihi. Munba'asun itu bangkit atau berjalan mengikuti dengan ketaatan kepada hati. Wa tanfizu awamirahu, dan selalu melaksanakan perintah-perintah hati. La yukhalifunahu bi syai'in min dzalik. Ya. Tidak menentang, tidak bertentangan atau tidak melawan mereka tentaranya itu dengan segala sesuatu daripada itu maksudnya apa? Perintah-perintah. Ya, selalu ngikutin jami'na wa ata'na atau gerakan tubuh sama hati. Fa in kana maliku sholihan, jikalau rajanya itu orang soleh, orang baik, kanat hadil junudu, maka adalah tentara-tentara itu soleh semua. Ya. Wa in kana fasidan, atau jikalau hati atau rajanya ini ya rusak, nggak benar, kanat junuduhu bihadhil munasabati fasidatan, maka kalau rajanya rusak maka tentara-tentara dengan bihadil masabati, dengan contoh persamaan kayak gini, maksudnya rusak juga. Walayan fa'u indallahi illa qalbul salim. Tidak ada yang manfaat di sisi Allah, tidak ada gunanya, maksudnya nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya di sisi Allah kecuali hati yang selamat, hati yang baik. Ya, banyak diartikan langsung selamat, salim ini baik, maksudnya salim kan karena selamat dari penyakit-penyakitnya, berarti baik gitu. Hanya itu yang bisa sampai kepada Allah. Kama qala ta'ala syu'ara tuh, yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi manfaat dari harta, tidak ada lagi manfaat tentang anak keturunan di akhirat nanti, kecuali apa-apa yang orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi yang dibawa ke sana, jadi di sana cuma bergunanya hati yang bersih doang. Ya, nggak bisa kita selamat dari urusan sama Allah lewat materi, kekayaan, apapun yang telah kita punya di dunia itu nggak ngaruh. Di sana yang bisa ketemu Allah cuma yang hatinya selamat, selamat dari penyakit-penyakitnya. Bahkan Nabi SAW yaqul, Nabi pernah mengatakan fi du'ai, di dalam doanya, as'aluka qalban saliman, aku memohon kepadamu ya Allah hati yang selamat. Ya, selamat atau bersih atau baik. Maksudnya kan sebenarnya artinya selamat dari penyakit-penyakitnya, berarti bersih. Wa fal qalbul salim, fal qalbul salimu gitu. Qalbun salim itu adalah huwa asalimu minal afati wal makruhati kulliha. Qalbin salim apa sih? Yaitu salim, selamat daripada afat, penyakit-penyakitnya, wal makruhat, dan kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan kulliha, semua keburukan, penyakit-penyakit. Makanya hati yang selamat bahasanya, hati yang salim, bersih, maksudnya bersih, selamat dari penyakit-penyakit hati. Wal qalbul ladzi la yasafi siwa mahabbatallah,
yaitu hati yang dimana tidak ada di dalamnya kecuali kecintaan kepada Allah. Kalau orang mudah hatinya selamat bersih, pasti isinya cinta kepada Allah. Wa ma yuhibbuhullah. Ya. Dan apa-apa yang dicintai Allah. Ya. Dia cinta sama Allah dan juga cinta apa yang dicintai Allah. Wa khasyatullahi wa khasyatu ma yubaidu minhu. Dan takut sama Allah dan takut apa-apa yang membuat jauh dari Allah. Intinya qalbin salim, orang baik gitu ya. Dan kalau mau membahas tentang kesaliman hati ya sudah cukup luas kita tahunya, tinggal prakteknya aja gitu. Pemahaman tentang hati yang selamat, hati yang bersih ya sudah banyak teori yang kita dalamin di majlis dari tahun 2015-an ya. Sekarang udah 2025, 10 tahun sudah membahas tentang perbaikan hati ya, bahasnya 10 tahun gitu. Sekarang harusnya tinggal praktek. Kalau kita ngomongin ini pengulangan doang sebenarnya masalah kebaikan hati. Wa bi musnadin al-Imam Ahmad Imam Ahmad wa bil Imam Ahmadi ya an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh ya, enggak akan lurus istiqomah sih sebenarnya, lurus atau istiqomah ya, tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai bisa lurus hatinya gitu. Kalau hatinya lurus baru imannya lurus. Hatinya belok-belok, imannya juga belok-belok ya. Hatinya kadang ada kadang enggak, iman juga kadang ada kadang enggak gitu. Wal muradu bil istiqomati imani, yang dimaksud Nabi tentang istiqomahnya iman, maksudnya apa lurusnya iman? Istiqomah tu a'mali jawarihi, istiqomah lurus ataupun istiqomah konsistennya perbuatan-perbuatan tubuh kita. Fa inna a'mal jawarihi la yastaqimu illa bi istiqomatil qalbi. Karena gerakan-gerakan pekerjaan gerakan tubuh tidaklah akan istiqomah kecuali hatinya istiqomah gitu. Jadi semua tergantung dari hatinya lurus apa enggak. Kalau hatinya istiqomah, jadi kurang-kurang istiqomah enggak, ente bukan kurang istiqomah, hati ente yang kurang istiqomah gitu ya. Hatinya yang angin-anginan, kita lagi iseng serius ngaji, lagi kurang-kurang pengen nggak ngaji. Nah ini namanya hatinya enggak, hatinya bukan zohirnya. Zohirnya sih emang begitu, karena zohir makanya cerminan hati. Makanya bukannya orang kayak Ghazali itu tahu hati orang ya kan, dia cuma mikir ya gerakan sesuai dengan hati, akhirnya jadi kayak ketebak hatinya. Karena begini Nabi ngomong ya, lurusnya hati itu menandakan lurusnya perbuatan zahir. Zahirnya belok-belok itu menandakan, dari hadis ini kan berarti bisa ditebak hati orang ya. Kalau udah mulai ya goyang-goyang kurang istiqomah berarti hatinya. Dia bukan enggak istiqomah, hatinya yang enggak istiqomah begitu ya. Wa makna istiqomatil qalbi, makna istiqomah hati itu ayakuna mumtalian fi min mahabbatillah. Istiqomah hati itu maksudnya apa sih? Ayakuna ya, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, wa mahabbatu atihi, dan dipenuhi dengan kecintaan untuk taat kepadanya, wa karahata maksiatihi, dan enggak suka mendurhakai Allah ya. Ini kita sepenuh apa hati kita akan cinta kepada Allah, sepenuh apa keinginan kita untuk taat kepada Allah, sebegitulah hati kita, keistiqomahan kita
Ya, karena bercampur dengan hati yang isinya kecintaan kepada dunia. Mungkin ada kali sama Allahnya 20% cinta, 80% hati cinta kepada dunia. Makanya wajar kalau taatnya cuma 20%. Ya, karena 80% hatinya dipenuhi cinta dunia. Makanya 80% taat kepada dunia, 20% taat kepada Allah, begitu. Ya. Jadi ukurannya memang dari hati, ketahuan. Qala Al-Hasan al-Rajulin, berkata Al-Hasan al-Rajulin kepada seseorang, dawi qalbaka. Ya. Ya, dawi itu amr. Ada yaknya dihapus. Dawi, obatilah hatimu. Ya, obatin kata obat Hasan Basri nih yang ngomongin. Obatin hati kamu. Fa inna hajatallahi ilal ibadi solahu qulubihim. Obatin hati kita nih, kata beliau, karena sesungguhnya ya, maka sesungguhnya Allah cuma butuh, begitu maksudnya. Hajatnya Allah, kebutuhan Allah kepada hambanya adalah hati yang baik. Maksudnya dia bilang, obatin hati, benerin hati, urusin hati, karena yang Allah lihat hati kalian. Ya, Allah tuh fokus kepada hati. Ya. Mau kita kaya, mau kita presiden, mau kita ilmuwan, apapun, tapi melihat hatinya gimana. Makanya kata dia, mendingan benerin hati aja. Yang diperhatiin Allah soalnya itunya. Ya, mau rajin sedekah, mau rajin sembahyang, ya, mau rajin wirid, hati ente pikirin. Karena Allah nggak lihat sedekah kita, lihat hatinya. Dia karena gue bukan, ya begitu. Dia ria enggak, ya itu. Jadi fokus ke sini. Ya, kadang kita jadi fokus ke ibadahnya, fokus ke sedekahnya, fokusin ke hatinya. Ya, karena Allah melihatnya ke situ aja. Ya, innama a'malu, ya itu hadis pertama, Allah melihatnya niat di hati. Makanya fokusin untuk ngobatin itu. Yakni anna muradahu minhum wa matlubahu salahu qulubin. Yakni maksudnya adalah sesungguhnya maksud daripada Allah dari mereka, ya, keinginan Allah kepada mereka, wa matlubahu, dan apa yang Allah tuntut terhadap manusia adalah kebaikan hatinya. Yang Allah tuntut, yang Allah cari, yang Allah lihat, yang Allah maksud adalah hati manusia. Itu makanya ada perkataan para tabi'in, mengarungi dunia ini dengan telapak kaki kita, tapi mengarungi akhirat dengan hati kita. Ya, maksudnya usaha dunia ini ya pakai kaki jalan, tapi untuk ke akhirat pakai hati. Karena ini yang akan ngebawa kita bisa ke sana di ini. Tadi kan nggak bisa. Yaumal la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di akhirat pas di sono tidak ada manfaat harta dan keturunan dan anak, kecuali yang manfaat di sono cuma hati yang selamat, hati yang bersih. Itu kendaraan akhirat. Kendaraan dunia kaki kita, kendaraan akhirat hati. Makanya kalau mau urusan dunia, napak bumi, kerja begitu ya. Kalau urusan akhirat nggak ada apa, pakai hati. Itu ya, jangan urusan dunia pakai hati, nggak napak gitu. Irit aja jaga gitu. Ya, ini fala salaha lil qulubi hatta tastakira fiha ma'rifatullahi wa izmatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabbatuhu wa rija'uhu wa tawakkulu alaih. Ini fala salaha lil qulub, tidak ada kebaikan bagi hati. Hati enggak akan pernah jadi benar hingga tastakira fiha, tertanam
terikrar, mantap di dalam hati pemahaman tentang Allah, memahami Allah dan kemuliaan Allah, kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, mahabbah wa mahabbatu atau wibawa, kewibawaan Allah, dan roja ya, pengharapan hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Kalau hati udah benar, pastinya paham Allah. Mantap di sininya tentang pemahaman Allah. Mantap di hatinya tentang kemuliaan, kecintaan kepada Allah, rasa takutnya, tawakalnya. Ini mantap. Jadi kalau kita jujur aja dari teori ini, kalau belum mantap makrifat kita sama Allah, belum mantap kecintaan kita, rasa takut kita belum mantap sama Allah, ya, belum tertanam ketawakalan kepada Allah, jujur hati kita belum benar. Itu aja. Masih banyak penyakitnya berarti. Karena dibilang tadi fala sholah halil qulub, tidak akan dikatakan hati itu hati yang baik kalau belum tertanam itu. Ya, kalau misalnya kita adalah rasa takut sama Allah 20%, berarti segitu bersihnya. 80%-nya berarti masih sangat rusak. Tawakalnya adalah 35%, berarti masih 65%-an hubud dunia. Ya, kita ukur-ukur aja dulu, naikin, kita tahu diri emang masih jauh dari standar ini. Tapi semakin bersih hati kita, semakin baik hati kita, semakin cinta kita kepada Allah, semakin makrifat, semakin tawakal. Ya, semakin innallaha ma'ana, itu baru, bukan di mulut doang. Innallaha udah emang Allah udah di sini, berarti emang udah bersih. Jadi intinya udah intinya aja ya. Intinya tutup tuh. Dari omongan ini maksudnya kita hanya butuh yakin kepada Allah. Ya, kalau kita yakin kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, takut kepada Allah, pasti kita jadi orang yang sakinah di dunia, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kenapa? Para nabi, para wali begitu kan. Dengan hati penuh rasa cinta sama Allah, takutnya kepada Allah besar, tawakal. Terus gimana bisa begitu? Ya, caranya untuk bisa yakin sama Allah ternyata bersihin hati. Itu dulu. Yang kita pelajarin berarti adalah bersihin hatinya. Ya. Jadi kalau inti dari omongan ini bukan dengan sholat yang banyak atau bukan, tapi bersihin hati. Saat hati bersih, rasa cinta sama Allah, tawakal Allah, kan tadi dibilang hati tidak akan pernah dikatakan baik hingga ada kemantapan tentang keyakinan kepada Allah. Nah, kalau udah mantap, tertanam keyakinan kepada Allah, berarti udah bersih. Ya. Jadi intinya gimana caranya kita bisa bahagia di dunia akhirat, tenang jiwa kita, terus yakin sama Allah. Berarti mesti bersihin dulu, karena nggak muat nih masuk ke dalam hati kita. Keyakinan kita sama Allah 10% masuk, kau bisa masuk 10% doang, karena 90% masih kotor. Gitu. Jadi usahanya gimana caranya isi hati kita penuh kepada kecintaan kepada Allah. Sebersih apa itu doang. Sebersih itulah Allah masukin kecintaan. Sebersih kita 30%, berarti masuknya 30%. Jadi intinya benerin hati, bersihin. Ya, kalau bahasanya banyak kita punya barang, ya mau taruh di kamar, ya kosongin dulu kamarnya, baru bisa barang-barang dimasukin. Kalau banyak penuh sesuatu kotor kayak macam, ya masukinnya gimana? Barang bisa dimasukin, gampang tinggal masukin barang. Cuma kamarnya kotor, kamarnya jember. Ya, masukin mah kata Allah tinggal masukin doang. Cuma kalau masih kotor nggak bisa. Ya, jadi tugas kita bersihin kamar, rapiin biar barang bisa. Bahkan yang udah ada yang mau bawain masuk, saya mau masukin ke situ, masih kotor, tolong bersihin gitu.
Tugas kita berarti kan cuma bersihin tuh kamar doang, biar itu barang-barang bisa dimasukin. Ya. Akhirnya masih kotor tuh kamar, cuma ada meja doang. Akhirnya barangnya taruh meja doang tuh, sedikit doang. Karena mejanya kecil. Ini barangnya segitu aja yang dimasukin ya, masih kotor bawah-bawahnya, takut rusak. Habis adanya meja doang kecil, gitu. Tuh. Ada sih rasa takut sama Allah, cuma kecil gitu. Itu tugas kita. Jadi padahal ada Allah yang mau masukin, cuma kitanya yang belum. Jadi makanya bahasanya Nabi Yusuf kan cukup sebenarnya buat kita. Semua bisa menjadi aku, cuma sedikit yang mau bersih-bersih, gitu bahasanya. Semua bisa punya kamar penuh kayak aku, maksudnya gitu. Cuma sedikit orang yang mau bersih-bersih kamarnya. Gitu. Ya. Ini kita. Jadi itu intisari dari omongan-omongan tentang masalah. Sebenarnya simpel ternyata ya. Simpel teorinya ya. Simpel teorinya sebenarnya. Teorinya prakteknya emang ya susah bersihin kamar, susah emang gitu. Ya. Pakai udah banyak karat-karat gitu. Susah tuh bersihin. Ya, lalu watum tali imtal ayam tali talau. Watum talau. Ini dari mana sih dia? Watum talau. Hatta. Oh, watum talaa min dzalik. Maka dipenuhilah dari semua itu. Maksudnya hati yang bersih, hati yang baik, maka dipenuhi dengan semua yang tadi. Cinta kepada Allah, memuliakan al-ma'rifah, terpenuh, muat semua barang-barang itu. Tawakal masuk, roja masuk, gitu. Ya, mahabbah kepada Allah ya masuk. Terus khasyah sama Allah, rasa takut masuk, gitu. Karena muat. Memang kamarnya sebenarnya gede, ya cuma kotor aja, gitu. Kalau udah bersih, muat masukin semua. Wa hadza huwa haqiqatu tauhid. Ini yang dibilang hakikatnya tauhid. Ya, hakikat tauhid atau hakikat apa sih? Hakikat ya, maksudnya saya intisari ya. Intisari dari ketauhidan di mana Allah ada di hati kita. Gimana caranya Allah ada di hati kita? Nyata Allah butuh kita bersihin dulu hati kita. Ruangan ini buat Allah masuk. Allah cuma mau masuk kepada hati yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibin. Allah itu baik, hanya menerima yang baik-baik doang. Hati kita juga Allah nurullah la yu'tilil asi. Cahaya Allah enggak akan turun kepada orang yang maksiat. Ini makanya tauhid adalah di mana Allah ada di hati. Gimana caranya Allah ada di hati? Bersihin ruang hati. Bahwa makna la ilaha illallah, inilah yang dibilang makna tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Ya. Fala salaha lil qulubi hatta yakuna ilahuha allazi ta'allahu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa tahshahu wa wallahu wa dahtu la syarikalah. Dan tidak ada kebaikan hati, tidak ada kebaikan bagi hati hingga hati itu menjadi ilahuha, Tuhannya hati itu allazi ta'alahu, yang disembahnya, dan dia tahu Tuhannya, kenal, mencintainya, takut kepadanya. Siapa itu? Wallahu, Allah yang satu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi sama intinya ya, orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya baik, maka tidaklah dia mengenal kecuali Tuhannya Allah, memahami Allah, cinta kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Jadi itu yang dibilang tauhid. Cuma jadi kita belajar dari 2015 sampai kemarin tentang masalah tasawuf ya di sana. Intinya menuju tauhid adalah kita belajar berusaha membersihkan hati cuma biar tauhid. Maksudnya apa? Cuma biar Allah masuk loh. Ya, 10 tahun sudah prosesnya,
Allah alam hasilnya ya. Ya, cuma memang itu doang. Tauhid adalah bagaimana caranya membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Saat hati kita bersih dari penyakit-penyakitnya, maka Allah akan hadir. Nah, itulah tauhid. Ya. Ternyata itu proses yang ya kita selalu berusaha memperbaiki lagi, coba lagi. Walau kana fis samawati wal ardi ilahu yu'allahu siwallahi. Ya, kalau ada di langit atau di bumi, di langit dan di bumi ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, la fasadat bidzalika samawati wal ard, maka langit bumi itu akan hancur. Ya, kama qala ta'ala, seperti Allah mengatakan lau kana bihi ma'alihatan illallah la fasadata. Seandainya ada di antara langit dan bumi ini ya Tuhan, sesembahan kecuali Allah, selain Allah, maka rusaklah dunia dan bumi ini, langit dan bumi. Kalau ada Tuhan selain Allah yang disembah, maka rusak alam semesta ini. Namanya banyakan yang ngatur, repot. Gitu. Fa'alima bidzalika annahu la salahal li alamil alawi wa sufli ma'an hatta yakuna harakatu ahliha kulluha lillah. Maka bisa diketahui dengan hal itu bahwa sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi alam semesta ini, yang alam tinggi, alam atas, alam langit, alam bawah, alam bumi, dan bersamaan semuanya hatta yakuna, sampai semuanya gerakan-gerakan penghuninya semuanya hanya untuk Allah. Ya, kalau semua gerakan hidup kita manusia, ya kita di bumi kan, gerakan kita ini hanya untuk Allah, maka itulah kebaikan dunia akhirat. Ya, bagaimana kita bisa gerakan-gerakan kita ini semua karena Allah? Tadi, kalau hatinya udah dipenuhi isinya kepada Allah, maka gerakannya semua adalah gerakan yang diinginkan Allah. Wa harakatul jasadi tabi'atul li harakatil qalbi wa iradatihi. Itu karena memang harokat, gerakan-gerakan tubuh kita ini, jasad, selalu mengikuti kepada gerakan hati dan keinginan hati. Hati mau kemana ya itu. Nah, kalau hati sudah ada Allah, berarti pasti gerakannya adalah keinginan Allah. Makanya tauhid begitu doang. Makanya orang yang bertauhid pasti orang yang gerakan tubuhnya adalah karena Allah, karena Allah yang ada di dalam hatinya, Allah yang akan menggerakkannya. Fa in kana harakatu wa iradatuhu lillahi wahdah. Jikalau harokatnya, gerakan-gerakan tubuhnya, hanya keinginan-keinginannya hanya untuk Allah yang satu, faqad sholaha wa sholahat harakatul jasadi kulli, maka dia akan jadi orang yang baik, maka akan baiklah semua gerakan tubuhnya, semuanya. Wa in kana harakatul qalbi wa iradatihi li ghairillah, kalau gerakan tubuh dan hati, ya, wa in kana harakatul qalbi, jikalau gerakan hati dan juga keinginan-keinginan hati bukan karena Allah, kepada selain Allah, fasadah, maka rusaklah hati itu. Wa fasadat harakatul jasad, maka gerakan tubuhnya pun menjadi rusak. Bihasabi fasadi harakatul, dengan hitungan sejauh mana rusaknya hati, segitulah rusaknya gerakan hidupnya. Ya. Wa ruya laysa an mujahid bi qouli ta'ala la tusyriku bihi syai'a. Dah sampai sini dulu dah. Dan 40 menit. Sampai sini insyaallah Fatihah hadis wa bihadan nabi. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wafaqna hamna ya rahman rabbil hamna ya rahman rahman Allahumma rahmna warhamna walidina anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bi hikmatik wansur 'alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina ya dzal ikram. Sallallahu Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.